mubazir dan semuanya akan sia-sia. Nah, Kalau prinsip kita kemarin pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Oke, pada siang menjelang sore hari ini kita lanjut pembahasan kita yang kemarin sempat terpotong karena durasinya terlalu panjang. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu simak dan ikuti pembahasan kami. Sering kita pupuk, kita kocor pupuk, cuman dosisnya tidak terlalu kita berikan terlalu banyak, tapi rutin kita seringkan. Karena ya itu tadi, kita berpikir ini lahan kemarin nggak kita olah dengan matang, kemudian ya kita uji coba di lahan yang memang bisa dibilang tidak siap untuk ditanami. Nah, kita mencoba untuk memupuk itu dengan rutin, dengan jarak yang tidak begitu jauh fase pemupukannya, tapi kita rutinkan. Berarti nanti memang dosisnya kecil tapi rutin. Kita rutin ya, kita rapatkan lah fasenya itu lebih sering. Ya karena itu tadi di lahan pasir sangat kurang nutrisi, untuk apalagi nutrisi nitrogennya itu sangat minim. Ya. Nah, kalau ada mungkin ada rekan-rekan tanya, dosis banyak jarang atau dosis rendah sering, mana yang lebih bagus? Kalau untuk sementara ini kita di Timun ya kita gunakan, kita pakai yang fasenya berdekatan, artinya lebih sering kita memupuk dengan dosis yang rendah, tidak begitu tinggi. Nah, itu berarti memang cara kita, tapi rekan-rekan ya terserah ya, mau menggunakan yang memang rekan menggunakan dosis tinggi kemudian jarang, atau mungkin dosis rendah yang sering, itu terserah rekan-rekan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana kita sesering mungkin memberikan pupuk ke tanaman kita, tapi juga tidak memerlukan biaya yang banyak. Itu tadi caranya, dosisnya rendah tapi sering. Dan juga pengocoran yang kita gunakan ini kan airnya juga bukan, artinya ya air mengandung nutrisi. Jadi kita pernah mengukur untuk nutrisi, kandungan nutrisi di air kocoran ini, kurang lebih nutrisi yang terkandung itu sekitar hampir 1000 ppm. Jadi ya kita kocor setiap hari, kemudian kita pupuk dengan jarak yang berdekatan tapi dosisnya lebih rendah, dan hasilnya ya alhamdulillah di umur 30 hari terlihat sudah mulai rimbun tanaman kita. Ya, jadi untuk pengairan ini rekan-rekan, yang kita gunakan adalah air kolam yang bagus lah ya apa ya. Ya sebenarnya kolam ini panjang, tapi di ujung sana itu ada sapi tank. Nah, kolam artinya pembuangan kotoran. Tapi juga bukan mutlak di situ kecil, tapi itu bukan, tapi memang kolam yang kita buang itu ada, kalau panjangnya sekitar 50. Iya, 50 meter lebih. 50 meter. Jadi di ujung sana itu ada sapi tank. Jadi yang kita kocorkan ya rekan-rekan tahu sendiri, kalau emang di situ kolam sapi tank otomatis dia udah banyak nutrisinya dan bagus tanaman. Jadi kalau rekan-rekan emang punya kolam seperti ya bisa dimanfaatkan. Nah, jangan disia-siakan, manfaatkan. Nah, itu yang dicari para petani itu air yang seperti itu. Jangan rekan-rekan pakai air galon, malah rugi nanti. Nah, setelah fase vegetatif itu terlewatkan atau mungkin sudah dilakukan pemupukan dan masuk di fase generatif nih. Nah, masuk generatif ini kan udah mulai muncul bunga ya, mulai muncul buah. Nah, para petani itu pasti sangat menunggu-nunggu fase ini. Tapi kalau penanganannya salah, fatal ya. Daunnya bunganya rontok, buahnya nggak mau besar, buahnya sedikit. Nah, itu udah bikin stres petani. Nah, gimana caranya biar buah itu nanti maksimal ketika dipanen? Jadi kemarin ini mulai, kalau nggak salah di umur 23 sampai 25 itu sudah mulai kelihatan bakal bunga, kemudian calon buahnya sudah mulai kelihatan. Nah, ketika sudah kita masuk di fase generatif, maka ya yang harus kita kuatkan ya di situ memang unsur-unsur dari pupuk-pupuk yang memicu ke pembuahan. Jadi
ketika masuk fase generatif tetap masih kita kocor, cuman kita bedakan pupuknya. Kalau di awal kita lebih banyak menggunakan unsur N dari pupuk NPK 1616, kalau di masa generatif kita ganti menggunakan pupuk grower, artinya yang pupuk ini lebih memicu ke pembuahan. Selain itu ada nggak istilah yang bisa digunakan rekan-rekan? Kalau kita kocor pakai grower, kalau kita spray biasa kita menggunakan MKP Pak Tani. Artinya kalau fase generatif itu kita harus menguatkan di Pembuahan. unsur hara kalium ya. Jadi pupuk yang unsur kaliumnya itu tinggi. Karena kalium ini untuk membantu proses daripada buah itu supaya benar-benar terjaga dan bisa sampai masuk ke fase pemetikan. Untuk intervalnya? Kalau di pupuk pembuahan masih sama, kita bikin pokoknya pemupukan lebih sering, cuman dosisnya memang tidak kita berikan terlalu Rendah, terlalu banyak, terlalu tinggi. Tapi juga kita bantu dengan penyemprotan. Nah, untuk penyemprotan sama pengocor ini memang dia sama, jeda seminggu, jeda sehari, atau memang bisa istilahnya bareng gitu loh. Kalau untuk semprot pupuk, kemudian semprot insek ataupun racun-racun hama, kemarin kita sementara ini kita pisahkan. Jadi untuk pupuk kita semprotkan sendiri, pokoknya pupuk kemudian kalsium itu kita semprotkan sendiri, dan untuk insektisida kita semprotkan sendiri, jadi kita pisahkan. Jadi kan dari fase vegetatif kita lakukan dengan baik, fase generatif kita lakukan dengan baik. Nah, ini satu juga nih yang memang jadi masalah untuk seluruh petani. Untuk tanaman timun itu sendiri biasanya hama, ya, hama apa yang biasanya sangat meresahkan dan mengganggu petani? Kalau yang biasa para petani yang biasa menanam timun pasti sudah tahu, di fase awal itu biasanya ada hama serangga kecil berwarna kuning, kalau bahasa Jawanya mungkin seperti wawung lah, wawung kecil, dan hama ini sangat merusak daun. Ini di fase awal ya, di fase awal itu sangat merusak daun. Kalau misalkan kita telat menanggulangi hama tersebut, pasti daun ini akan habis. Artinya dimakan tiap hari, bukan ulat, tapi ini dia Serangga, ya ya? serangga seperti wawung itu tadi, yang mereka itu ya makan daun tanaman kita. Dan ya alhamdulillah ya kita tanggulangi, berkurang dan alhamdulillah sekarang sudah berhentilah, artinya sudah hilang. Untuk obatnya sendiri? Kalau sebelumnya di awal itu ketika kita lihat sudah ada serangan itu, kita masih pakai insektisida, artinya yang mungkin hanya mengusir lah. Kita kemarin pakai Destan tapi kurang maksimal, jadi merek obatnya itu Destan. Kemudian kita ganti yang alhamdulillah setelah semprot 2 kali langsung tuntas, kita ganti kemarin kita belikan Deger, atau bisa menggunakan semua merek dagang yang memang kandungannya imidacloprid untuk membunuh serangga. Nah, serangga itu tadi, serangga kuning. Artinya di masa vegetatif pasti itu banyak kalau tanaman timun. Kalau sudah masuk fase generatif, kayaknya ya nggak mampu lah untuk menghabiskan daun yang sudah rimbun. Kalau masih awal kan daun masih bisa dihitung. Artinya ketika kita lengah, kita biarkan ya habis daun, rusak artinya. Nah, kalau untuk di fase generatif sendiri biasanya hama ini, kalau timun itu sebenarnya hamanya ya hanya di ulat. Kalau lalat buah sih sesekali kita gunakan untuk oplosan inseknya nggak masalah, karena memang biasa lalat buah itu ya apa ya, dia hinggap di buah, artinya di situ meninggalkan telur dan lain sebagainya. Biasanya buah itu kalau sudah dihisap lalat buah itu bengkong buahnya. Tapi biasanya bisa ditandai kalau buahnya itu bengkong nggak lurus, itu biasanya kalau memang dia karena penyebabnya lalat buah itu ada seperti apa ya, seperti luka lah, sengatan dari lalat buah tersebut. Jadi selain tadi serangga kecil yang di fase vegetatif juga ada, berarti ada
lalat. lalat buah. Lalat Ya, buah, yang pasti kemudian kalau yang utama ulat. itu ulat. Ulat. Nah, Ulat. untuk menanggulangi ulat ini, yang mungkin yang biasanya kita pakai nih, mungkin rekan bisa mau cari referensi untuk membasmi ulat. Kalau sementara ini untuk insektisida kita hanya gunakan di situ insektisida yang mengandung emamectin benzoat. Kita pakai Emacel, kemudian kita pakai Narahipo yang kandungannya dimehipo. Kemudian itu tadi ada Deger, dan yang selalu kita semprotkan dengan rutin itu hanya 2 kandungan tadi. Emacel kita rolling pakai dimehipo. Kalau misalkan biasanya serangan ulat itu parah, ya biasanya dimehipo kita oplos lagi pakai Abamectin, kita tambahkan Abamectin. Berarti memang penyemprotan Harus rutin kalau harus sudah rutin. artinya jangan menunggu serangan ulat itu Banyak. banyak. Artinya ya tetap kita rutinkan penyemprotan supaya memang ulat itu tidak sampai menyerang tanaman kita. Berarti intinya seperti ini rekan-rekan sekawan. Kalau sudah mulai masuk generatif itu pasti ulat nyerang. Iya. Jadi walaupun nggak kelihatan harus disemprot. Harus disemprot. Karena Lebih baik seperti itu daripada kita nunggu. Jangan nunggu kelihatan. Karena hukum alamnya kalau udah mulai fase generatif ulat datang, jangan nunggu langsung disemprot walaupun belum kelihatan. Mungkin nyumput atau mungkin memang benar-benar nggak kelihatan, memang harus kita semprot. Nah, jadi untuk fase vegetatif tadi udah, hal apa yang aja yang harus dilakukan, kemudian fase generatif juga udah, kemudian hama untuk fase vegetatif sudah, kemudian untuk hama fase generatif sudah. Nah, ini kira-kira nih, ini berapa ratus? Kalau untuk tanaman ini kemarin kita hanya menyiapkan, karena 6 gulut ya, 6 bedengan, kita hanya menyiapkan 1 kampel, Isi? 1 bungkus. Kurang lebih sekitar 800 batang. Nah, berarti ini kurang lebih 800-an batang. Mungkin kalau kita hitung bersih karena memang ada yang mati dan di fase awal itu mati, kena panas dan sebagainya, mungkin sekitar 750-an. 750 batang. Ini 750 batang. Nah, ini yang dicari para petani pemula-pemula ini hasil. Nah, pasti kira-kira bisa nggak memperkirakan nanti sejumlah 750 ini nanti untuk ngatum-ngatumnya panen berapa dapatnya? Kalau ini kebetulan kita masih pertama kali kita nanam timun dengan varietas yang kita tanam sekarang. Ini kita tanam varietas Nugen, timun Nugen lah. Biasanya kalau di tempat kita itu yang lebih populer itu ada Mira, timun Mira dari Pertiwi. Kemudian ada juga Lumintu Gold. Nah, biasanya itu. Kemarin kita hampir coba di Lumintu, kemudian ternyata ada yang nanam timun ini Nugen ya, dan hasilnya memuaskan. Jadi sebelumnya petani yang menanam ini ada sekitar kurang lebih sekitar 1.500-an batang. 1.500 batang itu memang kalau kita lihat di batang paling bawah, artinya buah di batang utama yang paling bawah itu tidak begitu banyak. Tapi ketika batang itu mengeluarkan cabang di setiap ketiak daun itu, ketika ada cabang pasti di situ buahnya akan muncul di setiap ketiak daunnya. Jadi memang timun ini ciri khasnya memang buah bawahnya itu tidak terlalu banyak. Tapi di percabangan ini cerita dari petani yang sebelum kita nanam ini, dia menanam 1.500 dengan varietas yang sama. Di fase panen ke-5 itu di 1.500 batang itu bisa menghasilkan timun sekitar 4 kintal. 4 kintal. Cuman itu memang bukan di lahan pasir. Itu ada di lahan lempung. Nah, sekarang kita di lahan pasir ya, kalau namanya kita menanam itu kita pasti mengharapkan hasil yang maksimal. Artinya kita coba menanam varietas ini kira-kira sama tidak nanti hasilnya
dengan di tanah lempung. Iya. Oh, berarti memang kalau udah di tanah lempung udah teruji lah ya. Kalau 1.500 dapat 4 kintal itu pas panen rayanya. Berarti kalau setengah 750 di tanah lempung dapatnya 2 kintal. 2 kintal. Mungkin kalau kita kurangi lagi lah di lahan pasir karena lebih sulit lagi, mungkin dapatnya 1 kintal 1 setengah kintal. atau mungkin 1 kintal ya. Lumayan lah 1 kali panen 1 kintal, tinggal dikalikan berapa panen dan dikalikan dengan harga berapa di pasaran. Target kita pokoknya 1 batang. Sebenarnya timun kalau kita mengikuti pasar ya, pasaran itu biasanya timun yang disukai oleh konsumen itu tidak begitu besar. Jadi kurang lebih pengalaman kita 1 kilo itu hanya berisi 6 sampai 7 timun. Kecil-kecil berarti. Tidak terlalu besar, 6 sampai 7 timun. Nah, timun ini yang disukai konsumen, nah, alhamdulillah Nugen ini termasuk timun yang memang disukai di pasaran. Artinya ujungnya tidak pahit dan warnanya tidak terlalu putih, masih kelihatan hijau buahnya. Seger hijau. Tuh, memang timun itu memang varietasnya beda-beda, jenisnya juga beda-beda. Dan jika ditanam di tempat yang berbeda ya pasti hasilnya juga berbeda-beda. Jadi yang kita tanam di lahan pasir ini adalah timun jenis Nugen. Ya, kalau di tanah lempung sudah teruji, sekarang tinggal nunggu nanti di lahan pasir penanaman timun. Jadi selalu dukung channel kami. Semoga tadi apa yang kita obrolkan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dan bisa menjadi panutan. Mungkin kalau rekan-rekan mau menanam timun juga, khususnya di lahan pasir. Jangan lupa selalu dukung channel kami, like and subscribe, bisa komen di bawah atau mungkin bisa beri masukan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.